Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Muhammad Balhoir dengan NIM 211330125. Tugas video review ini untuk memenuhi tugas tugas dasar-dasar manajemen dosen pengampu, yaitu Ibu Desti. Baik, inilah dia tugas review jurnalnya. Nama penulis Ibrahim Nasbi. Judul artikel Manajemen Kurikulum, sebuah kajian teoritis. Judul jurnal Idarah Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 1 Nomor 2 2017. Akreditasi jurnal terakreditasi Sinta 4. Baik, langsung ke cuplikan berikutnya. Pendahuluan. Kurikulum merupakan sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem ini, kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerjasama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. Sedangkan manajemen adalah salah satu disiplin ilmu yang implikasinya menerapkan proses-proses tersebut. Maka dalam penerapan pelaksanaan kurikulum, seorang yang mengelola lembaga pendidikan harus menguasai ilmu manajemen, baik untuk mengurus pendidikan ataupun kurikulumnya. Lanjut ke metode penelitian. Jurnal ini disusun menggunakan metode kualitatif, yaitu penjelasan dan penerapan bentuk manajemen dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan yang terjadi. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kurikulum dan juga berkaitan dengan manajemen kurikulum. Selain itu juga memberikan penjelasan supaya pembaca mengetahui tentang kurikulum dan bagaimana penerapannya di dalam manajemen pendidikan. Lanjut hasil penelitian. Pengertian manajemen kurikulum secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu surir yang artinya pelan dan curere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Oke, next. Ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan manajemen berbasis sekolah MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Oke, next. Manajemen perencanaan kurikulum. Managing dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional. Beberapa contoh model perencanaan yaitu yang pertama, model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor, menitik beratkan dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi goals and objectives, tetapi cenderung mengabaikan problematika lingkungan tugas. 2. Model interaktif rasional, the rational interactive model, memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat berbeda yang tidak mengikuti urutan logik. Yang ketiga, the disciplines model. Perencanaan ini menitik beratkan pada guru-guru mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis, isu-isu pengetahuan yang bermakna, sosiologi, argumen-argumen kecenderungan sosial, psikologi, untuk memberitahukan tentang urutan-urutan materi pelajaran. Yang keempat, model tanpa perencanaan,
Non-planning model adalah suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Manajemen pelaksanaan kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok, yaitu: yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. Kedua, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. Ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan murid. Keempat, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Kelima, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Keenam, kegiatan pelaksanaan evaluasi. Ketujuh, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat. Kedelapan, kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, kegiatan yang berkenan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru. Oke, kita langsung ke kesimpulan dan pendapat kekurangan kelebihan. Manajemen kurikulum adalah seperangkat kemampuan dalam mengelola kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat. Kegagalan dalam memanage sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab lembaga pendidikan dan seluruh stakeholder pendidikan harus memiliki visi yang sama dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Nah, kekurangannya pada jurnal ini ia membahas dalam lingkup yang kecil jangkauannya, tidak meluas membahas kurikulum lokal di sistem pendidikan yang ada. Dan kelebihan pada jurnal ini yaitu pokok bahasannya yang singkat, padat, dan jelas dengan penggunaan kata yang mudah dimengerti. Selain itu, di dalam jurnal ini memberikan contoh pelaksanaannya dan juga memberikan model pada pelaksanaan manajemen kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.